Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Nama saya RSM Rosmini binti Turung, berasal daripada Tawau. Saya mau terus cerita CBP kan nih? Dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada insan yang membawa saya ke dunia Elken, yaitu RSM Nuraini dan Rizal Fauzi, dan seterusnya kepada upline saya CCM 2B Murni Gala, terusnya MCCM Merici, lepas tu MCCM bakal MCCM Arista Juhun dan Nandi Baladus, dan juga kita punya MCCM Minicu. Untuk saya masuk Elken ni dari ada 321 322, lepas tu dan sampai sekarang lah. Tapi saya masuk Elken tu kan bukan sebab saya mau masuk Elken. Sama satu saya ditipu. Saya ditipu oleh saya punya husband mungkin. Sebab dia cakap kan, saya kan kerja, dia bilang malam ni, dia bilang saya punya kawan mau datang. Saya bilang untuk apa? Dia bilang mau jual tudung. Dia punya istri mau jual tudung sama saya. Saya bilang kan, banyak tudung jual di pasar tu, bakna yang pergi rumah. Ini lain kawanku. Mungkin dia sudah tahu mau cerita yang lain bah. Jadi yang saya heran, dia bilang kawannya janji dia jam 7. Yang saya heran jam 7 tu dia start motor jalan. Kenapa dia jalan? Kawannya mau datang. Jadi saya tinggal satu orang saya di rumah. Jadi kawannya datang tuh dengan 5 orang. Dia masuk serbu. Cerita pasal Elken saya kan tak tahu. MLM Elken yang pertama. Jadi saya tidak tahu. Jadi dia cerita Elken, bangunan apa, saya pun dengar siap. Dalam hati itu kan, mana tudungnya ya? Jam 7, jam 8 saya tengok 1 jam sudah tiada tudung keluar. Yang keluar bangunan. Bangunan. Lepas tu ceritalah Elken, saya pun nak pambil logo-logo ni kan. Lepas tu dia bawa 5 orang kawan, semua orang bercerita sendiri-sendiri. Saya pun macam mau mana-mana, mau masuk dengan orang, mau tanya pun apa saya mau tanya. Dalam kepala saya, mana saya punya husbandnya? Nanti kau. Lepas tu sampai jam 11.30, orang belum balik. Saya bilang punya lama, naik sudah darah tu, naik sudah. Saya punya husband pun tak pulang-pulang, mana dia ni? Last masa tu saya punya husband kan, dia bawa motor tu kan yang tutut satu kampung boleh dengar motor dia. Jadi masa dia datang dekat jam 12 tu, saya bilang datang sudah dia. Jadi dia datang tu, dia tengok kereta kawannya masih ada, dia mau start lagi balik, saya keluar. Gitu. Dia bilang, sorry, dia bilang, saya jumpa kawan tadi. Saya bilang kan, dia mengelak. Lepas tu, masa tu dia datang, saya pergi dapur, saya bilang, kau tanya kawanmu apa dia mau, cepat jam 12 sudah mau tidur, besok mau pergi kerja. Kalau ada mau bayar kah, mau apakah, kita bayarlah. Lepas tu, masa isi borang tu, saya isi namanya semua. Langsung saya tulis, kau punya kawan, ambil ini, bayar. Begitu saya, lepas tu, saya punya upline tu bilangnya, besok saya hantar tu, pre-gift. Tapi 1 minggu tu dia tak telefon saya. Dia bilang syukur, alhamdulillah. Orang tu tak datang suruh kacau saya. Tapi selepas 1 minggu, hari-hari dia tunggu saya di tangga office tu. Dia mau bawa saya pergi meeting pergi rumah lah. Ada upline kebetulan datang pitau hari tu. Jadi masa saya pergi meeting di rumah upline tu sudah jam 10. Saya punya husband telefon. Masa dia kerja di estate. Dia telepon jam 10 malam, dia bilang di mana? Saya bilang kan di taman apa nih? Dia bilang apa kau buat di taman sana? Sekarang jam berapa? Jam 10. Dia bilang mana saya tahu kau punya kawan kan bawa saya. Besok telepon begitu lagi. Apa kamu buat? Saya bilang best pula, saya bilang. Bila kan saya kan tak pernah jalan, tak pernah keluar, tak bercampur. Tidak kerja, cuma pergi kerja balik begitu. Ndak jalan-jalan lah. Lepas tu sejak dari situ kan memang ikut. Bila saya tidak diambil, macam saya pula mau cari dia sudah. Macam ni kenapa ndak jalan ni, malas ni.
saya tengok macam orang berkongsi, ada orang muda, ada orang tua, cerita pasal kesihatan. Kan tidak pernah didedakan begitu. Jadi, oh ada pula begini. Lepas tu, dari situ saya ikut sampailah sekarang ni kan. Tidak pernah saya tidak hadir meeting. Mesti saya meeting hari Sabtu itu kan di Tawau, mesti saya datang. Apa sih yang pergi KK kah, pergi KL kah, semua saya pergi. Tidak saya bilang kan, ada apa lagi itu. Tapi yang saya tahu, mesti sebab yang satu mungkin saya bertahan di Elkan kan, sebab saya rajin tengok CD. Banyak saya punya upline tuh. CD saya banyak di rumah.